Overconfidence, Unveiling the Illusion of Certainty. Selamat datang semuanya. Pada kali ini, kita akan memperkenalkan topik menarik yang secara tak langsung menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu overconfidence. Terkadang kita merasa yakin dengan penilaian atau prediksi kita sendiri, bahkan tanpa alasan yang kuat. Overconfidence adalah fenomena di mana manusia cenderung menjadi terlalu percaya diri terhadap penilaian dan prediksi mereka sendiri. Dalam beberapa situasi, overconfidence dapat menguntungkan, tetapi pada saat lain, ia dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mari kita selami lebih dalam mengenai topik ini dan pahami relevansinya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Mari kita memahami lebih lanjut tentang konsep overconfidence. Overconfidence merupakan keyakinan berlebihan pada penilaian dan prediksi yang kita buat tanpa pertimbangan objektif yang memadai. Ketika kita merasa terlalu percaya diri, kita cenderung menganggap bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran mutlak, bahkan ketika bukti atau informasi lain tidak mendukungnya. Ini terkait dengan sistem satu pikiran kita yang menggunakan heuristik dan bias untuk memproses informasi secara cepat dan tidak reflektif. Kita akan melihat bagaimana heuristik dan bias memainkan peran penting dalam menciptakan perasaan berlebihan tentang keyakinan diri kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana overconfidence dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Overconfidence dapat menyebabkan kita merasa terlalu yakin pada perkiraan dan prediksi kita sendiri, bahkan ketika kita tidak memiliki informasi yang memadai untuk mendukungnya. Ini sering terlihat dalam konteks keputusan finansial, bisnis, atau bahkan keputusan pribadi sehari-hari. Ketika kita terlalu percaya diri dalam keputusan kita cenderung mengabaikan risiko dan tidak mempertimbangkan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Di sisi lain, kita juga akan melihat strategi dan langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengatasi efek overconfidence dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Overconfidence tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya overconfidence dalam pikiran manusia. Kita akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor psikologis, sosial, dan kognitif yang berperan dalam mengembangkan keyakinan berlebihan ini. Misalnya, Dunning-Kruger effect adalah fenomena di mana orang dengan kemampuan rendah seringkali merasa lebih percaya diri daripada yang sebenarnya. Selain itu, terdapat bias kognitif tertentu yang mempengaruhi cara kita memproses informasi dan menyebabkan perasaan berlebihan tentang keyakinan diri kita. Dengan memahami sumber-sumber overconfidence ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi keputusan sehari-hari. Sebagai manusia, kita selalu mencari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi diri. Inilah di mana overconfidence dapat memberikan manfaat tertentu. Kepercayaan diri yang tinggi dapat mendorong kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih berani dan mengambil risiko yang bisa berdampak positif. Di sisi lain, overconfidence juga dapat mengakibatkan konsekuensi yang kurang menguntungkan. Kita mungkin menjadi kurang hati-hati dalam pengambilan keputusan atau mengabaikan fakta-fakta yang dapat menghambat kesuksesan. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang keuntungan dan kerugian overconfidence dan bagaimana kita dapat memanfaatkan kepercayaan diri yang sehat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh hasil penelitian empiris mengenai overconfidence. Para peneliti dari berbagai bidang seperti psikologi, ekonomi, dan ilmu sosial telah menyelidiki fenomena ini dengan cermat dan mendalam. Hasil-hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana overconfidence mempengaruhi pikiran dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian di bidang psikologi telah mengungkapkan bahwa overconfidence seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Kita cenderung merasa terlalu percaya diri dalam prediksi kita, bahkan ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup atau ketika kesimpulan kita tidak didukung oleh data yang kuat. Ini dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang kurang baik dan beresiko tinggi. Dalam bidang ekonomi, penelitian juga menyoroti dampak overconfidence pada keputusan finansial. Orang-orang seringkali merasa yakin dengan penilaian mereka sendiri tentang pasar atau investasi. Namun, kenyataannya mereka bisa saja kehilangan pandangan yang lebih luas tentang risiko dan potensi kerugiannya.
Akibatnya, banyak orang terjebak dalam perilaku yang spekulatif dan tidak mempertimbangkan secara objektif potensi kerugian. Selain itu, penelitian ilmu sosial juga menunjukkan bahwa overconfidence dapat mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi antar individu. Orang yang terlalu percaya diri bisa saja kurang mendengarkan pendapat atau perspektif orang lain karena mereka yakin bahwa mereka selalu benar. Ini dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu dalam hubungan interpersonal. Dengan memiliki dukungan data empiris dari berbagai penelitian, kita dapat memahami overconfidence dengan lebih baik dan menyadari betapa luasnya pengaruh overconfidence dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang overconfidence, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola bias ini secara efektif. Misalnya, dengan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, lebih terbuka terhadap umpan balik, dan lebih rajin mencari informasi objektif, kita dapat mengurangi efek overconfidence dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan mengeksplorasi penelitian-penelitian terbaru dalam bidang overconfidence dan berusaha menerapkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat menjadi pengambil keputusan yang lebih bijaksana, realistis, dan akurat, menghindari jebakan overconfidence, serta menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan objektif. Salah satu aspek menarik dari overconfidence adalah Dunning-Kruger effect. Fenomena ini menyatakan bahwa orang dengan kemampuan rendah seringkali merasa lebih percaya diri daripada yang sebenarnya. Ini terjadi karena orang dengan pengetahuan atau kemampuan yang terbatas cenderung tidak menyadari ketidakmampuan mereka dan merasa diri mereka jauh lebih kompeten daripada kenyataannya. Dalam konteks pengambilan keputusan, Dunning-Kruger effect dapat menyebabkan kita menjadi kurang hati-hati dan berpikir kita memiliki pemahaman atau keterampilan yang lebih dari sebenarnya. Mari kita jelajahi fenomena menarik ini dan bagaimana kita dapat mengurangi efeknya dalam pengambilan keputusan. Ternyata, overconfidence dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Dalam beberapa situasi, kita mungkin merasa lebih percaya diri, sementara dalam situasi lain, kita mungkin lebih waspada. Pada kali ini, kita akan menganalisis bagaimana konteks mempengaruhi tingkat overconfidence kita. Dengan melihat contoh kasus yang nyata, kita dapat memahami bagaimana overconfidence dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan mengapa pengenalan konteks itu penting. Pahami bagaimana kita dapat menghadapi overconfidence dalam berbagai situasi kehidupan dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Ketika kita berbicara tentang overconfidence, penting untuk kita mengidentifikasi bias kognitif yang mempengaruhinya. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam pemrosesan informasi yang dapat menyebabkan penilaian kita dan prediksi yang tidak akurat. Heuristik dan bias yang digunakan oleh sistem satu pikiran kita memainkan peran penting dalam menciptakan perasaan berlebihan tentang keyakinan diri kita. Pada kali ini, kita akan menjelajahi beberapa bias kognitif yang paling relevan dengan overconfidence, seperti illusion of control and confirmation bias. Dengan mengenali dan memahami bias-bias ini, kita dapat lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dan mengurangi efek overconfidence. Sekarang kita akan fokus pada aspek menarik dari overconfidence, yaitu overprecision. Ini adalah kecenderungan kita untuk merasa yakin tentang kebenaran prediksi kita, meskipun kenyataannya kita tidak memiliki cukup informasi yang akurat untuk mendukungnya. Kita seringkali melebih-lebihkan tingkat keyakinan kita, dan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari perkiraan cuaca hingga prediksi hasil proyek bisnis. Pada kali ini, kita akan menjelaskan fenomena menarik ini dan melihat mengapa overprecision dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Mari kita jelajahi langkah-langkah untuk mengatasi overprecision dan memastikan bahwa kita membuat prediksi yang lebih realistis dan akurat. Terkadang kita mungkin merasa tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya kita ketahui. Fenomena ini dikenal sebagai overestimation of knowledge. Saat kita merasa tahu tentang sesuatu, kita cenderung mengira kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut. Namun, kenyataannya kita mungkin memiliki celah dalam pengetahuan atau memahami hanya sebagian dari gambaran keseluruhan. Overestimation of knowledge ini dapat menjadi masalah serius dalam pengambilan keputusan karena kita dapat mengandalkan informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah. Penting bagi kita untuk menggali lebih dalam mengenai overestimation of knowledge dan memahami bagaimana mengatasi bias ini untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.
Saat kita merasa yakin akan kemampuan kita untuk mengendalikan situasi atau hasil, kita mengalami apa yang disebut illusion of control atau ilusi kendali. Fenomena ini menyebabkan kita merasa bahwa kita dapat mengendalikan lebih banyak hal dari yang sebenarnya dapat kita kendalikan. Illusion of control ini dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, hubungan pribadi, atau bahkan dalam bermain game. Pada kali ini kita akan membahas implikasi illusion of control dalam berbagai aspek kehidupan kita dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi efek dari bias ini. Dengan memahami bagaimana illusion of control mempengaruhi keputusan kita dapat membuat keputusan yang lebih realistis dan mengurangi risiko pengambilan keputusan yang buruk. Nah, sekarang mari kita eksplorasi hubungan antara confirmation bias dan overconfidence. Confirmation bias adalah kecenderungan kita untuk mencari dan memberikan lebih banyak bobot pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan kita, sementara kita cenderung mengabaikan atau mengurangi bobot pada informasi yang bertentangan. Ketika confirmation bias bertemu dengan overconfidence, ini dapat menyebabkan kita menjadi lebih percaya diri dengan keyakinan kita, karena kita secara selektif mencari informasi yang mendukung pandangan kita yang sudah ada. Kali ini kita akan memahami bagaimana confirmation bias dapat meningkatkan tingkat overconfidence kita dan bagaimana mengatasi interaksi negatif antara kedua bias ini. Penting bagi kita untuk mengatasi overconfidence dan menghindari kesalahan yang dapat timbul dari perasaan berlebihan tentang keyakinan kita. Bagaimana kita dapat mengatasinya? Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan pengumpulan data yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat proses berpikir kita dengan data dan fakta yang kuat, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Selain itu, kritik konstruktif dari orang lain dapat membantu kita melihat sisi lain dari suatu masalah dan menghindari overconfidence. Mari kita jelajahi cara-cara ini dan membiasakan diri dengan langkah-langkah pengurangan overconfidence. Salah satu kunci mengatasi overconfidence adalah dengan melihat kelebihan dan kekurangan dalam diri kita sendiri secara objektif. Kita mungkin memiliki banyak keahlian dan prestasi, tetapi juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dengan sikap yang realistis dan rendah hati, kita dapat mengakui bahwa tidak selalu memiliki jawaban yang tepat atau pemahaman yang sempurna. Penting bagi kita untuk mengakui kelemahan dan tetap terbuka untuk belajar dari orang lain. Dengan menghindari kesombongan dan meningkatkan kesadaran akan keterbatasan kita dapat mengurangi efek overconfidence dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Nah, kolaborasi dengan orang lain dan menerima umpan balik dari mereka merupakan langkah kunci dalam mengatasi overconfidence. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita dapat memperoleh perspektif eksternal yang objektif tentang ide dan keputusan kita. Umpan balik dari orang lain dapat membantu kita melihat hal-hal yang mungkin kita lewatkan dan menghindari terjebak dalam perasaan berlebihan tentang keyakinan diri. Kita harus bisa mengeksplorasi bagaimana kolaborasi dan umpan balik dari orang lain dapat berperan penting dalam mengatasi overconfidence. Selain itu, mengakui bahwa kita membuat kesalahan adalah langkah pertama dalam belajar dan berkembang. Saat kita menghadapi keputusan yang buruk atau kesalahan yang terjadi akibat overconfidence, jangan merasa terlalu terpukul. Sebaliknya, lihatlah kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan sikap pembelajaran dari kesalahan yang terus-menerus, kita dapat terus mengasah keterampilan pengambilan keputusan kita dan menjadi lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang berdampak positif. Overconfidence dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pengambilan keputusan finansial, kesehatan, dan karir. Fenomena ini dapat menyebabkan kita merasa terlalu yakin dengan prediksi dan penilaian kita sendiri. Berikut adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana overconfidence dapat muncul dalam berbagai situasi kehidupan. Yang pertama, pada pengambilan keputusan finansial. Ketika berinvestasi atau mengelola keuangan pribadi, kita mungkin merasa yakin dengan prediksi kita tentang pasar atau kinerja saham. Overconfidence bisa menyebabkan kita merasa tidak perlu melakukan analisis mendalam atau konsultasi dengan ahli keuangan. Akibatnya, kita mungkin mengambil risiko yang berlebihan dan berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kurang baik, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua, pengambilan keputusan kesehatan. Dalam hal kesehatan, overconfidence dapat membuat kita merasa terlalu yakin dengan penilaian kita tentang kesehatan diri kita sendiri. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak membutuhkan pemeriksaan medis secara teratur atau mengabaikan gejala yang mungkin menjadi tanda peringatan. Akibatnya, kita bisa terlambat mendapatkan diagnosis atau perawatan medis yang diperlukan, yang dapat membahayakan kesehatan kita. Yang ketiga, pengambilan keputusan karir.
Dalam dunia kerja, overconfidence dapat menyebabkan kita merasa terlalu yakin dengan kemampuan dan keterampilan kita. Hal ini bisa membuat kita kurang terbuka untuk umpan balik dan kesempatan pengembangan diri. Overconfidence juga bisa menyebabkan kita mengambil resiko yang berlebihan dalam mengambil tindakan atau menghadapi tantangan di tempat kerja. Kesadaran tentang overconfidence sangat penting karena dapat membantu kita menghindari jebakan kesombongan dalam pengambilan keputusan. Dengan mengakui adanya bias ini, kita dapat lebih kritis dalam menganalisis informasi, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan lebih terbuka terhadap umpan balik yang objektif. Kesadaran akan overconfidence juga dapat mendorong kita untuk mengadopsi sikap yang lebih rendah hati, realistis dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembahasan kita. Kita telah menjelajahi topik menarik tentang overconfidence dari aspek overprecision hingga implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memahami overconfidence dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan tidak dapat diabaikan. Dengan menyadari dan mengatasi bias-bias kognitif yang terkait, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan akurat. Kesadaran tentang overconfidence akan membantu kita tetap rendah hati, realistis, dan terbuka untuk belajar dari kesalahan. Mari kita terus meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan kita dan menjadi pengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua.